Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Kali ini saya akan memberikan wawasan sedikit ya. Kebetulan ada salah satu naskah yang sudah kami proofing ke penulis, sudah balik lagi ke kita, dan hasil proofingnya ada beberapa yang memang sudah dikoreksi gitu ya. Jadi saya terangkan sedikit kebiasaan di Magu. Biasanya setelah di layout ya, diedit, di layout, maka penerbit memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengoreksi hasil layoutannya gitu. Nah, untuk itu setelah dia koreksi biasanya balik lagi ke kami untuk dikoreksi, hasil koreksiannya dibenerin gitu. Nah, kebetulan ini ada naskah hasil proofingnya udah balik lagi ke kami. Naskahnya Karma Palsu. Oke, ini hasil proofingnya dari penulis. Ada beberapa catatan ya, kalau saya lihat ini seperti ini. Oke, ini banyak sekali. Nah, ini kasusnya saya sedikit menerangkan ke belakang ya. Dulu saya pas naskah masuk, saya review dan saya tanda-tandain dulunya. Nah, udah ditandain, saya kirim balik ke penulis. Nah, kebetulan mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin karena PD-nya dia balik lagi dan menerangkan bahwa itu tidak masalah gitu. Oke, akhirnya saya kami edit layout gitu kan. Ternyata mungkin setelah saya proofing ke sana, nah oke, ini banyak nih penulis Magu yang seperti ini nih. Contoh nih, udah dikasih data macam-macam, atau pas review udah dikasih tanda-tanda nih, tanda ini harus diperbaiki. Biasanya saya merahin dikasih keterangan gitu. Mohon untuk dijelaskan lebih rinci, atau memang mohon untuk diolah kembali gitu. Nah, ada beberapa penulis yang memang udahlah nggak apa-apa gitu, langsung edit aja gitu. Oke, saya sih nggak masalah ya, bagi Magu nggak masalah gitu. Nah, setelah di proofing dia cepat sekali ngoreksinya, langsung dibalikin lagi. Nah, setelah itu biasanya kan aturan perpusnas sekarang kan harus ada keterangan, surat pernyataan, bukan keterangan, surat pernyataan dari penulis bahwa naskah yang diajukan untuk di ISBN itu memang benar-benar karya penulis gitu. Nah, di situ mungkin kaget, banyak yang kaget ya. Ini informasi aja ke teman-temannya. Jadi biasanya kalau kita mau mengajukan ISBN untuk syarat naskah, maka penerbit minta surat keterangan atau surat pernyataan di atas materai bahwa naskah tersebut adalah naskah hasilnya sendiri gitu. Tapi banyak teman-teman yang memang jadi khawatir gitu, akhirnya dikoreksi benar gitu ya. Pada akhirnya banyak koreksian dia setelah kita mau kita daftarkan ke perpusnas untuk keluar ISBN-nya. Akhirnya banyak koreksian lagi gitu. Bukan tidak masalah ya, bukan, saya sih nggak masalah, cuma masalahnya kenapa? Karena ini udah posisinya di layouter, nah udah posisinya di program seperti ini gitu. Nah, kalau seperti ini koreksiannya sih nggak masalah ya. Tapi ada yang memang langsung di naskah dia sendiri, dia langsung dikoreksi gitu kan.
Akhirnya kan apa? Mengulang lagi. Jadi melewat 2 kali, jadi 2 kali seperti itu. Nah, saya mohon ya teman-teman yang mengirim naskah ke kami, kalau seandainya saran dari kami review hasil reviewnya ditandain, tolong diperhatikan gitu, jangan sampai ada 2 kali kerjaan gitu. Ini mendingan ini ditandain, jadi kan kita tinggal copy paste aja ya dari hasil ininya. Tapi ada yang memang naskah di wordnya dia, di komputernya dia, di laptopnya dia, diacak-acak lagi gitu. Nah itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Akhirnya kita bagian redaksi mengulang lagi dari awal, ngedit lagi, ngelewat lagi gitu. Itu kan terbuang sia-sia waktu gitu. Jadi saya kami mohon ke para penulis untuk diperhatikan nih alurnya gitu. Ketika Bapak Ibu ngirim naskah ke kami review, kami tandain, kami kasih keterangan, tolong diperhatikan gitu. Tolong diperhatikan ya. Nah, dan langsung dikoreksi di situ. Jangan sampai mengulang lagi setelah di layout, setelah diedit, setelah di layout, di proofing, ternyata diacak-acak lagi. Jangan sampai. Tapi kalau seandainya ada yang mau diganti setelah proofing-an masuk ke Bapak Ibu, yang modelnya kayak gini aja, ini bagus ini. Jadi sebelah mana yang dikoreksi, sebelah mana yang dirubah, sebelah mana yang diganti. Atau kalaupun umpamanya ada yang menyisipkan materi, itu di mana posisinya udah tahu. Jadi tidak mengulang melewat lagi, tidak mengulang edit lagi. Ini kalau seandainya Bapak Ibu terpaksa atau memang ada beberapa hal yang harus ditambah atau dikurangi atau diubah. Nah, sistemnya seperti ini ya. Kalau dari kami udah betul, udah di layout ya. Kalau seperti ini proofing-annya pasti udah di layout nih. Oke. Nah, ini ada kalimat palsu. Nah, ada beberapa yang memang dikoreksi. Oke. Kita coba ke ini desainnya. Halaman berapa? Oke, nah ini halaman ini. Sebenarnya saya bisa aja kan umpamanya ini, karena plagiasi itu untuk penerjemahan Al-Quran sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi nggak apa-apa, karena memang ada standarnya baik dari Departemen Agama maupun dari lembaga lainnya. Contoh ini kita cek dulu ke Qurannya, surat Ali Imran ayat 14. Coba kita cek. Oh, saya mohon maaf, ini Quran buatnya belum muncul ya, harusnya muncul ya. Tapi oke, kita di setting aja coba. Di setting aja kita coba. Ali Imran ayat 14. Oke. Ali Imran ayat 14 dijadikan indah bagi manusia kecintaan. Sebentar. Dijadikan indah
bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan berbuat. Oke. Nah ini dirubah nih, apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita itu wanita anak. Oke. Ya oke, nggak apa-apa lah. Kita ngikuti aja karena beliau ahlinya ya. Kita rubah. Oke. Itu dan model seperti ini lebih memudahkan kami ya untuk mengganti, mengoreksi apa-apa yang Bapak Ibu berubah ya. Seperti ini aja. Kalau maunya ada perbedaan dari kami yang sengaja belajar seperti ini, coba Bapak Ibu seperti ini cara mengoreksinya. Oke. Dan ini banyak sekali. Tapi untungnya seperti ini. Kalau dirubahnya di naskahnya sendiri yang masih bentuk Word, udah repot itu. Repot sekali. Dan itu akan lama mengulang lagi, ngedit lagi dari awal segala macam ya. Nah ini udah paham ya, Bapak ini udah paham. Oke. Coba kita masukin satu ya. Kita coba masukin satu. Nah ini desainnya ini. Ini desainnya. Kan enak kalau seperti ini ya, groupingannya. Contoh ini kita Ctrl A, copy, masukin ke sini. Nah, enak tau. Langsung kita paste. Ya udah selesai tuh. Udah selesai. Oke. Terus yang kedua ini nih. Yang kedua di sini yang dimaksud dengan binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak sebentar lagi. Oke. Hewan ternak biasanya maksud dengan binatang ternak. Di sini hewan ternak. Bintang aja, kasih bintang aja. Oke. Sari hewan ternak atau hewan ternak. Saya kasih bintang biar pembaca paham. Oke tuh cepet kan. Jadi tidak mengulang lagi kalau seperti ini. Pokoknya Bapak Ibu ada naskah dari kami, seperti ini aja. Ada pun manusia apabila masih Bu. Oke, tinggal copy, masuk sini. Sip. Gitu. Dan ini masih banyak ke bawah. Masih banyak ke bawah. Coba lihat, nanti saya tunjukin beberapa. Nah ini kalau saat seseorang bagiannya
Sip, itu aja. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang baru kami akan sharekan ke Bapak Ibu semua biar sedikit memahami ya. Saya yakin banyak Bapak Ibu yang sudah paham sebenarnya, tapi ya mungkin kebetulan aja ada yang dari Bapak Ibu yang belum paham gitu. Nah, melalui video ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat memahami bagaimana mekanisme sistem kerja di terutama menurut Mangkunik gitu. Jadi saya sih nggak masalah kalau seperti ini. Saya pribadi ya, bahkan dulu nih awal-awal kita kan awal saya itu mendirikan Mau itu awal mulanya itu karena adanya inisiasi bagaimana membantu para dosen gitu, agar agar mereka bisa berkarya gitu, dan karya-karyanya dipublikasikan gitu. Semenjak saya dulu kuliah itu banyak dosen-dosen yang bikin modul atau PowerPoint ya, bahkan sama mahasiswanya difotokopi gitu aja lah gitu ya. Ya memang ilmu lah jangan diperjualbelikan, tapi kan kalau seandainya itu menjadikan sebuah karya, apalagi di dalamnya banyak ide-ide ibu bapak ya, itu kan paling tidak apa, identitas bapak ibu sebagai pengajar, ilmuwan sekaligus ilmuwan, dan menelurkan banyak ide-ide secara teori maupun praktis. Maka itu sayang kalau seandainya hanya di fotokopi dulu itu saja. Oleh karena itu saya berinisiatif nih pada tahun 2014 saya berinisiatif untuk membantu para dosen untuk menerbitkan buku-buku karya-karyanya yang memang selama ini tidak diperhatikan gitu. Bahkan naskah pertama penerbit Manggil itu bentuknya PowerPoint. Boleh saya tunjukin sebentar, saya ambil ya. Nah ini coba lihat, ini PowerPoint ini saya terbitkan karena memang waktu itu saya berpikir oke lah yang penting terbit dulu pelan-pelan gitu. Nanti lama-lama mungkin dosennya mau memulaikan ini kan PowerPoint, ini PowerPoint. Saya tempel-tempel aja, jadikan JPEG atau jadikan gambar gitu. Gambar saja. Nah ini kalau diuraikan kan bagus, gambarnya ini ada uraiannya, ada penjelasannya kan bagus. Akhirnya mulai itu bapak ini ada, bahkan ada beberapa yang saya ketik sendiri nih, karena masa sih harus gambar terus gitu kan. Makanya saya coba nih kayak gini, ini saya ketik sendiri yang saya paham. Karena memang kalau gambar seperti ini saya nggak begitu paham ya gitu.
nggak begitu paham apa maksudnya gitu. Kalau dibolehkan kan yang paham yang bikin sendiri. Seperti ini poin ini, tadinya poin. Ya akhirnya saya coba untuk yang istilahnya apa ya? Yang melonggarkan, bukan melonggarkan, karena ini lebih dari melonggarkan. Nah, setelah itu saya coba bimbing bapak ini, akhirnya dia mau sedikit untuk memulihkan apa yang dari PowerPoint yang dia punya, gitu. Dan gambarnya itu tetap PowerPoint-nya tetap sebagai gambar di bawah. Gitu. Tapi untuk penjelasannya dia mau menjelaskan tentang isi dari PowerPoint tersebut. Gitu. Nah itu awalnya seperti itu, saking saya sayang gitu, hanya berakhir di PowerPoint gitu. Tidak didokumentasikan sebagai sebuah buku yang bisa dibaca oleh generasi berikutnya gitu. Itu kan artinya saya waktu itu berpikir sederhana ya, yang penting bisa terbit deh, bisa keluar dari SBN-nya gitu. Ternyata bisa waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu, saya belum, karena perubahan aturan dari Perpusnas sendiri sangat begitu signifikan ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Ya akhirnya ya saya mencoba untuk membimbing siapa saja yang mau dibimbing sama saya gitu, sama kami. Bagi teman-teman saya ibu bapak yang mau, saya mau nih dibimbing sama anakku mamanya gitu. Pelan-pelan gitu, untuk menjadi sebuah karya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Karena bagi saya membantu, yang saya tahu ya, membantu memberikan ilmu kepada orang lain yang saya pahami, yang saya mampu, yang saya bisa gitu. Ya kalau memang itu manfaat ya apa bagus lah gitu. Oke, itu aja dulu sementara. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Dan untuk gambaran mengenai propi, hasil propi seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau umpamanya ada propi atau umpamanya ada ibu bapak beri masalah ke kami review dan kami balikin lagi, ada catatan-catatan, tolong diperhatikan gitu. Jangan terlalu diabaikan. Untuk mengurangi koreksian pada saat looping setelah tidak pakai. Apalagi kalau seandainya ibu bapak ngeditnya di Word, di naskahnya sendiri gitu. Maka itu biar repot lagi. Nah, kalau bapaknya kejadian seperti ini, ya ini pas ini. Kalau seandainya bapak ibu ternyata harus banyak yang ditambah, dikurang atau diubah, nah seperti ini aja biar gampang. Nah nanti kami memasukkan di desainnya, karena naskahnya ada di desain dan edit, ya gampang gitu. Oke, gitu aja. Ini udah waktunya sholat zuhur. Terima kasih. Mohon maaf